Sebelum lanjut, kami ingatkan untuk tetap membeli dan membaca buku dari versi cetaknya. Karya Eka Kurniawan. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Chapter 9. Itaung membuka kotak yang baru datang dari percetakan. Isinya kartu undangan pernikahan mereka. Ia tampak berbinar-binar. Sebelum dicetak ia telah memeriksa rancangan kartu undangan tersebut, tapi kini ia memeriksanya kembali. Seolah-olah tak percaya ada nama mereka tercatat di sana. Ajo Kawir memerhatikan roman mukanya yang berkilauan. Melihat senyum kecilnya, Itaung melirik ke arahnya. Lirikan itu membuatnya jatuh cinta kembali. Berkali-kali ia jatuh cinta dengan cara-cara yang sederhana kepada gadis itu. Ia balas tersenyum ke arah Itaung, dan berjanji kepada dirinya, tak akan ada yang menghentikan kebahagiaan mereka. Ia merasa menjadi seorang lelaki yang sangat beruntung. 5 anak. Mereka mencoba menghentikan kebahagiaannya. Mereka mencegatnya di jalan, ketika ia berjalan sendiri sepulang dari rumah Itaung. Ia tak mengenali mereka, tapi mereka sudah pasti mengenalinya. Ia tak keberatan harus berkelahi dengan mereka, tapi 5 orang tetaplah 5 orang. Hanya, di cerita silat seorang pendekar dengan mudah mengalahkan 5 orang lawan. Ajo Kawir terkapar di trotoar. Salah satu dari mereka, mengaku bernama Budi Baik, menginjak kelima jari tangan kanannya dengan sepatu boot bersol keras. Jari-jarinya lecet, darah menetes. Ajo Kawir menjerit. Boot itu menghentikan jeritannya dengan satu tendangan ke rahangnya. Jariku, pikirnya. Jari milik Itaung. Jari yang memberi Itaung kebahagiaan. Sialan kau. Ajo Kawir berusaha bangkit, tapi 5 orang tetap 5 orang. 5 orang yang tahu cara berkelahi. Mereka membuatnya meringkuk di sudut trotoar. Seluruh tubuhnya tak mau diajak bangun. Jangan mencoba melawan, kata Budi Baik kemudian. Jangan pernah mencoba melawan tangan kosong, kau tahu itu. Itaung setengah tak percaya tangan kosong melakukan itu kepada kekasihnya. Ia berteman dengan mereka, katanya, sambil membalut tangan Ajo Kawir. Seorang sopir angkutan kota yang hendak pulang melihatnya tergeletak di pinggir jalan, lalu membawanya masuk ke dalam angkutan kotanya sambil bertanya, mau dibawa ke rumah sakit yang mana? Ajo Kawir tak ingin dibawa ke rumah sakit, ia hanya ingin dibawa ke rumah kekasihnya. Mereka bilang, mereka anak-anak tangan kosong. Dan siapa saja mereka? Aku tak tahu, kata Ajo Kawir sambil meringis menahan rasa perih di banyak bagian tubuhnya. Jari-jari tangan kanannya merupakan yang paling parah. Merah kebiruan. Ia masih beruntung tak ada tulang jarinya yang patah. Salah satu di antara mereka, kupikir ia yang paling ingin menghajarku, mengaku bernama Budi Baik. Siapa? Budi Baik. Tai, Ajo Kawir jarang mendengar Itaung memaki. Ia senang mendengarnya memaki. Ia memegang tangan Itaung, mengangkat kepalanya dan menjatuhkannya di pangkuan Itaung. Aku sendiri yang akan mengurus lelaki sialan itu. Tai, tinggalkan Itaung. Jangan pernah coba menikahinya, dan jangan pernah mencoba mengaku sebagai kekasihnya. Hal terbaik untuk hidupmu adalah meninggalkan Itaung sekarang juga, demikian kata Budi Baik ketika ia selesai memperkenalkan diri, sesaat setelah ia menghadangnya di trotoar jalan. 4 orang temannya berdiri di belakang Budi Baik, membuka dan mengatupkan kepalan tangan mereka seolah bersiap untuk satu perkelahian. Dan siapa kamu berani melarangku menikahi kekasihku sendiri? Aku yang tempo hari mencarimu, yang tempo hari meneleponmu, yang akan membuat pernikahanmu sebagai mimpi tak berkesudahan, yang akan memberimu penderitaan. Berdoa, hari ini bukan hari kematianmu. Dan kenapa kamu ingin aku tidak menikahi Itaung? Sebab ia kekasihku. Sebab ia pacarku. Sebab ia akan menikah denganku, dan bunting berisi anak-anakku. Sialan, kupikir semua itu tentang si macan, pikir Ajo Kawir. Ternyata ia berurusan dengan bocah yang cemburu. Budi Baik lebih seperti anak mami daripada seseorang yang berani mengajak orang lain berkelahi di trotoar jalan. Keempat temannya memiliki roman yang lebih brutal dari bocah itu. Awalnya Ajo Kawir ingin tertawa dengan semua lelucon tersebut. Ia memandang Budi Baik. Wajahnya putih dengan rambut-rambut halus di atas bibirnya. Kumisnya bahkan belum tumbuh sempurna. Potongan rambutnya mengingatkan Ajo Kawir kepada aktor-aktor klimis. Ia pernah beberapa kali dikeroyok oleh 3 atau 4 orang. Ia tak takut menghadapi keroyokan. Ia telah sering babak belur, tapi sudah pasti ia juga membuat mereka menderita. Tapi 5 orang tetap 5 orang. Ajo Kawir kembali melihat Budi Baik dan keempat temannya. Kembali ia ingin tertawa dengan semua lelucon mereka. Ia tak takut. Jika mereka ingin berkelahi, ia akan meladeninya. Jika mereka ingin memisahkannya dari Itaung, ia bisa memisahkan mereka dari kehidupan. Itu perkara yang serius, ia akan menanggapinya dengan cara yang sangat serius. Tapi kemudian mereka berhasil merobohkannya di trotoar. 5 petarung tetap 5 petarung. Sebaiknya ia lebih berhati-hati. Budi Baik tak ingin membunuhnya saat itu. Tapi ia akan membunuhnya lain kali. Budi Baik menjanjikan itu. Dan seorang tangan kosong tak pernah ingkar janji mengenai hal tersebut. Sialan, kata Itaung. Ia bukan pacarku. Demi Tuhan, aku tak pernah punya kekasih selain dirimu. Ia bilang, ia kekasihmu. Ia akan mengawinimu. Membuatmu bunting berisi anak-anaknya. Tai, Itaung mengakui Budi Baik memang anak tangan kosong. Ia bertemu dan berkenalan dengannya di perguruan, dan bisa dibilang berteman dengannya. Ia yang sering memberinya pekerjaan jika tangan kosong memerlukan seseorang. Itaung sering bekerja untuk mereka, kecuali pekerjaan membunuh. Itaung tak pernah membunuh orang, meskipun ia tak keberatan menghajar seseorang. Telah lama Budi Baik menaruh hati kepada Itaung, tapi Itaung sama sekali tak tertarik kepadanya. Budi Baik tak pernah lelah untuk menaklukkan hatinya. Ia melakukan semua yang dilakukan lelaki jatuh cinta. Meneleponnya, mengajaknya menonton film, mengunjunginya, mengiriminya bunga, mengiriminya hadiah di hari ulang tahun, dan terus-menerus menyatakan cinta. Dan berkali-kali Itaung menolak ajakannya untuk menjadi kekasih. Budi Baik tak hanya tanpa lelah mengungkapkan cinta, perlahan-lahan ia mulai berkata kepada setiap orang bahwa Itaung merupakan kekasihnya. Itaung sering kesal dengan hal itu, dan beberapa kali ia harus mencari Budi Baik hanya untuk berkata kepadanya, penuh kemarahan, bahwa ia bukan pacarnya. Kurasa kali ini aku harus pergi menemuinya dan menutup mulutnya untuk selama-lamanya. Apa yang akan kamu lakukan? Menghajar mulutnya, tentu saja. Kamu tak bisa pergi sendirian. Aku akan pergi sendirian. Kamu tinggal di sini, tak kemana-mana sampai semua lukamu sembuh.
Enggak bisa. Aku tak akan membiarkanmu pergi sendiri. Aku harus menutup mulutnya. Aku akan meminta si Toket menemanimu. Mereka berlima. 5 orang tetap 5 orang. Tunggu. Sampai si Toket datang. Beberapa bulan setelah ia melewati ulang tahun Ajo Kawir yang ke-20, dan beberapa hari setelah Iteung melewati umur yang sama, mereka menikah. Kedua orang tua Iteung sangat bahagia. Kedua orang tua Ajo Kawir juga sangat bahagia. Iwan Angsa dan Wasami sampai berkaca-kaca melihat Ajo Kawir menikah. Si Toket tampak tersenyum ke sana kemari, ikut menerima para tamu. Ajo Kawir milik Iteung. Iteung milik Ajo Kawir. Mereka yang paling bahagia di antara semuanya. Dan tak seorang pun bisa menghentikan kebahagiaan mereka. Tak ada yang bisa menghentikan pernikahan mereka. Jika ada yang tak tahu hari bahagia tersebut, itu burung di dalam celana dalam Ajo Kawir. Si burung masih tidur. Lelap. Tidak mati, tidak hidup, tapi tidur. Mungkin lupa bahwa ia harus bangun. Jika ia terbangun, ia pasti bahagia. Tapi ia masih tertidur. Lelap. Dan tak tahu ia seharusnya berbahagia. Maaf, burung, karena kamu masih tertidur lelap, aku akan menggantikanmu menjadi makhluk bahagia, kata jari-jari tangan Ajo Kawir. Budi baik datang ke pernikahan mereka. Ia memeluk Ajo Kawir dan bilang semoga mereka bahagia. Ia juga bilang, maaf atas apa yang kulakukan lama sebelum ini. Ajo Kawir tersenyum. Hal seperti itu biasa terjadi, katanya sambil balas memeluk Budi baik dan menepuk bahunya. Di hari pernikahan selalu ada yang sedih, tapi juga selalu ada maaf dan saling pengertian. Urusan mereka diselesaikan dengan cepat oleh Iteung dan si Toket. Keduanya mendatangi rumah Budi baik, beberapa hari setelah Ajo Kawir dibikin ambruk di trotoar. Budi baik dan kelima temannya ada di sana. Mereka anak-anak tangan kosong, tapi Iteung tak takut menghadapi mereka. Si Toket juga tak takut. Urusan itu diselesaikan dengan cepat oleh Iteung dan si Toket. Iteung membuat mulut Budi baik berhenti bicara selama beberapa saat. Bengkak dan pecah. Si Toket membalaskan apa yang diterima Ajo Kawir kepada keempat teman Budi baik, tentu dibantu Iteung, meskipun tidak sampai membuat mereka terkapar di trotoar. Paling tidak itu membuat urusan mereka selesai. Dan kini, Budi baik datang ke pernikahan mereka dengan sebuah kado dan pelukan hangat. Ketika pesta pernikahan itu usai, Ajo Kawir melihat Iteung sedang berbincang dengan Budi baik. Mereka tertawa-tawa. Ajo Kawir tersenyum. Bagaimanapun mereka berteman. Mereka berlatih bersama di perguruan, entah sejak berapa tahun lalu. Mereka tertawa-tawa, dan Ajo Kawir tersenyum memandang mereka dari kejauhan. Ia senang segalanya berakhir baik. Ia sempat khawatir anak-anak tangan kosong akan membuat perhitungan, tapi rasanya itu berlebihan. Hidupku mungkin tidak sempurna. Aku tak memiliki kemaluan yang bisa berdiri. Tapi aku memiliki pernikahan yang indah. Dan akan ada keluarga yang bahagia. Pada umur 20, dengan semua penderitaannya, Ajo Kawir telah menjelma menjadi seorang filosof dengan segala kebijaksanaannya. Apakah kamu sudah mencuci tangan? Sudah. Malam pertama mereka diisi dengan permainan jari yang indah dan menyenangkan. Ajo Kawir bilang, cepat atau lambat, mereka harus keluar dari rumah itu dan mencari rumah sendiri. Iteung bilang, tak usah buru-buru. Papa dan Mama senang mereka tinggal di sana. Lagi pula kita tak punya uang banyak, kata Iteung. Seandainya si macan muncul, kita bisa memiliki banyak uang. Cukup untuk membeli rumah dan membuka toko kecil. SSSSST, Iteung meletakkan jari telunjuknya ke bibir Ajo Kawir, jangan memikirkan itu. Jangan memikirkan si macan. Lupakan. Aku tak ingin kamu terluka lagi. Aku tak ingin sesuatu terjadi dengan dirimu. Aku tak ingin kehilanganmu. Tetaplah di sini, di sampingku. Ajo Kawir memeluknya, dan menciuminya, sebelum merebahkannya di tempat tidur. Sayang, kukumu mulai panjang. Maukah kamu memotongnya? Tentu saja. Jari-jari tangannya, dari malam ke malam, semakin mahir bermain. Ajo Kawir semakin yakin, ada hal-hal tertentu yang hanya bisa dilakukan tangan manusia. Tidak dengan yang lainnya. Mereka mendatangi kantor polisi terdekat. Setelah berdiri selama beberapa saat di seberang jalan, mereka menemui seorang polisi yang duduk malas di gardu jaga. Permisi, Pak, kata Ajo Kawir. Kami mencari teman lama kami, seorang petugas yang telah menolong kami waktu kami dikeroyok beberapa pemuda selepas menonton pertunjukan dangdut dan kami ingin mengucapkan terima kasih. Siapa nama petugas itu? Ah, itulah, kami lupa. Kami memang bodoh sampai lupa menanyakan namanya. Kalian memang bodoh, tampak dari wajah kalian, kebodohan sudah tertulis di sana bahkan sebelum kalian dilahirkan, kata si polisi jaga menggoda keduanya sambil tertawa. Jadi bagaimana kalian bisa mengenali petugas itu? Ajo Kawir bilang, satu-satunya petunjuk adalah, ada bekas luka menyilang di dagunya. Polisi datang dan pergi, dipindahkan dari satu teritori ke teritori lain, dari satu pasukan ke pasukan lain. Dan aku belum pernah melihat polisi dengan bekas luka menyilang di dagunya. Aku baru 3 tahun di sini. Mungkin di kantor Polres. Ajo Kawir dan si Toket pergi ke kantor Polres dan menanyakan hal yang sama ke polisi jaga. Mereka hanya memperoleh jawaban yang kurang lebih sama. Polisi dengan luka menyilang di dagunya, dan temannya yang hanya mereka ingat di malam biadab tersebut sibuk merokok kretek, setelah bertahun-tahun lenyap tanpa jejak. Mungkin di kantor Polsek, kata petugas di kantor Polres. Aku memikirkan hal ini beberapa malam terakhir. Mungkin ada satu cara untuk membuat burungmu kembali terbangun, kata Iteung. Aku sudah mencoba banyak hal. Yang paling mengerikan hingga yang paling menggelikan. Aku sudah bertemu 13 dukun dan mereka semua menyerah. Jika benar hal ini bermula di malam itu, malam ketika 2 polisi memerkosa Rona Merah dan kalian melihatnya seperti kamu ceritakan kepadaku, mungkin kamu pikir jika aku membunuh mereka. Dalam satu pembalasan dendam atas apa yang terjadi pada diriku selama bertahun-tahun ini, maka kontolku kembali bisa ngaceng? Entahlah, aku hanya bertanya-tanya. Aku dan si Toket pernah mencari mereka, ketika kami merasa bisa berkelahi dan berani melawan keduanya. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu. Tapi mereka lenyap. Aku tak tahu dari bagian mana keduanya, bahkan jika aku tahu, kemungkinan mereka sudah dipindahkan entah kemana. Polisi datang dan pergi, dan dipindahkan dari satu teritori ke teritori lainnya seperti tentara. Pembicaraan mereka berakhir di sana. Selama beberapa saat keduanya terdiam, hingga Iteung menghampiri Ajo Kawir dan memeluknya. Iteung menyentuhnya, membelainya. Ia tahu si burung tak akan bangun dengan cara itu, tapi ia tetap menyentuhnya, tetap membelainya.
Tak berapa lama ia mulai membungkuk, mengecup perlahan si burung. Ia menjulurkan lidahnya, menjilatinya, seperti induk kucing membersihkan bulu anak-anaknya, titik. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ajo Kawir. Iteung hanya mendongak, dengan si burung berada di antara kedua bibirnya. Itu tak akan membuatnya bangun, kamu tahu, kata Ajo Kawir lagi. Aku hanya ingin melakukan ini. Tak boleh? Boleh, jika itu maumu. Selama beberapa saat mereka tak berkata apa-apa lagi. Iteung kemudian hanya berbaring di dadanya, membiarkan detak jantung mereka menyatu. Tak lama setelah itu mereka membicarakan kemungkinan mencari kedua polisi dari masa lalu Ajo Kawir, dan kemungkinan untuk membunuh mereka. Ia menunggu sampai sore hingga akhirnya Iteung muncul. Wajah Iteung tampak sedikit pucat. Maaf, kata Iteung. Aku lupa memberitahumu, aku pergi ke rumah teman dan ia tak punya telepon. Apakah kamu sudah makan? Aku sudah makan. Aku lebih khawatir kamu belum makan. Wajahmu agak pucat. Aku tak apa-apa. Aku sudah makan 2 iris roti. Kamu harus makan nasi. Iteung tersenyum dan mencium bibirnya. Ajo Kawir memeluk Iteung dan balas mencium. Satu pagi ia melihat Iteung menggigil. Ada apa? Iteung tak menjawab, dan terus menggigil. Iteung turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi. Ajo Kawir buru-buru memapahnya sambil bertanya, kamu sakit? Tapi Iteung tak menjawab. Iteung muntah di kamar mandi. Ajo Kawir membuatkannya air hangat, sekiranya Iteung mau mandi. Ia juga menyeduhkan teh dan membawanya ke tempat tidur, tempat Iteung kemudian berbaring. Ia berdiri selama beberapa saat di tepi tempat tidur, tapi Iteung tetap berbaring, meringkuk, dan membelakanginya. Di luar gerimis sedang turun. Ia melihat Iteung setengah berlari dari arah jalan menuju rumah. Ajo Kawir buru-buru membuka pintu. Iteung berlari dan masuk ke rumah. Ajo Kawir menutup pintu lalu berbalik memandang Iteung. Iteung berada di sana, berdiri juga memandang ke arahnya. Mereka saling memandang selama beberapa waktu. Rambut Iteung agak basah, begitu pula wajah dan pakaiannya. Tapi ia masih berdiri di tempatnya. Setelah beberapa saat, Ajo Kawir segera menyadari mata Iteung berkaca-kaca. Ada apa? Tanya Ajo Kawir. Kamu dari mana sejak pagi? Air mata Iteung meleleh, mengalir di pipinya. Iteung, ada apa? Aku dari rumah sakit, katanya. Ia mulai terisak. Aku hamil. Apa? Iteung tertunduk dan terduduk di kursi. Ia menangis dan menyembunyikan wajahnya. Di sela isapnya ia mengatakan sesuatu, tapi Ajo Kawir tak mendengarnya dengan jelas. Iteung, Ajo Kawir mulai berteriak. Katakan siapa? Siapa? Bahu Iteung terguncang-guncang. Lonte, Ajo Kawir berbalik, membuka pintu dan membantingnya. Ia berjalan meninggalkan rumah itu, menerobos gerimis. Kita pernah bertemu, di pemotongan kayu, di Cijaro. Seperti yang aku janjikan, aku datang untuk membawa kabar tentang si Macan. Si Macan bilang, ia tak ingin melakukan duel denganmu. Ia sudah lama tak lagi berkelahi. Ia telah mundur dari dunia seperti itu, mata Ajo Kawir memandang lelaki itu, mata yang kemerahan. Dan giginya bergemeletup. Aku tak peduli. Aku ingin berkelahi dengannya. Bilang kepada si Macan, ia harus mau berduel denganku. Dengan tubuh basah dan menggigil, Ajo Kawir meringkuk di sudut toko kelontong wasami. Tak ada yang bisa mengajaknya bicara, hingga si tokek muncul dan duduk di depannya. Aku ingin menghajar orang, kata Ajo Kawir. Akhirnya ia bertemu si Macan. Dan benar, si Macan bukan hanya telah berhenti bertarung, si Macan tak lagi bisa bertarung. Ia telah kehilangan sebelah kakinya. Ia muncul berbekal satu tongkat untuk menopang tubuhnya. Dan umurnya telah menggerogoti semua keberingasan masa lalunya. Tapi Ajo Kawir tak peduli. Ia ingin menghajar orang. Ia datang untuk berkelahi. Ajo Kawir merebut tongkat itu. Si Macan terhuyung. Sebelum si Macan roboh ke tanah, tongkat itu menyambar batok kepalanya. Terdengar bunyi derak tongkat patah, serta batok kepala yang terbelah. Lonte, di jalanan, ia pikir bakal menemukan kedamaian. Ketenangan yang diberikan putaran roda, lanskap yang berlari di kiri dan di kanan, nyanyian angin. Ketenangan yang dikirim deru suara mesin dan aspal yang mengayun-ayunkan. Ia salah, tentu saja. Jalanan tak akan memberinya kedamaian apapun. Hal ini ditambah-tambah ketika perempuan itu, jelita, tiba-tiba muncul dan membuatnya bergumam kepada si bocah, kita dalam masalah besar. Orang yang mengemudikan sedan itu jelas Sinting. Ia menyalip truk dari kiri dengan kecepatan hampir 80 km per jam, melalui bahu jalan yang dipenuhi kerikil, sebab di kanan lalu lintas padat. Si pengemudi truk tak menyadarinya. Di depan mereka jalan menyempit, mendaki sedikit ke arah jembatan. Hanya sedikit ruang terbuka antara pagar jembatan dan truk, tapi sedan memaksakan diri. Dan pengemudinya segera tahu, sedan itu tak akan berhasil. Sedan mengerem, terdengar bunyi yang panjang gerusan roda ke kerikil, sebab jika tidak ia akan menghantam pagar jembatan, atau masuk ke kolong truk. Pengemudi truk juga menginjak rem, membuat truknya bergoyang hebat, sebab jika tidak ia bisa membuat gepeng sedan tersebut. Sedan berhenti hanya beberapa sentimeter dari pagar jembatan, sementara truk berhenti dan moncongnya nyaris menyentuh badan sedan, kurang beberapa jengkal. Selama beberapa saat mereka terdiam, dan lalu lintas di jalur kanan melambat. Para pengemudi menoleh ke arah mereka, sambil bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Si pengemudi sedan keluar. Seorang lelaki berumur sekitar 40, dengan kepala sedikit botak. Ia berjalan dan berdiri di depan truk, mendongak. Ia menenteng tongkat kasti, yang dipakainya untuk menunjuk ke arah si pengemudi truk. Anjing kamu, ia memaki. Ia membuat gerakan seolah hendak menghajar badan truk dengan tongkat kastinya. Jika kamu mau, kamu bisa menghajar si kepala botak itu, kata si kenek, seorang bocah berumur 19 tahun. Bernama Mono Ompong. Kamu tidak salah, dan lelaki itu super bajingan. Ajo Kawir menoleh ke si kenek dan berpikir, 11 tahun lalu, ketika umurnya sama dengan bocah itu, ia benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan si kenek. Barangkali lebih dari itu. Ia tak akan menghajar si kepala botak, sebab itu tak perlu. Ia yakin, jika itu terjadi 11 tahun lalu, ia akan membiarkan truknya menghajar sedan si kepala botak. Kenapa kamu tidak membiarkanku turun untuk menghajar si kepala botak itu? Mono Ompong masih uring-uringan. Aku tak ingin kamu bikin keributan, bocah, kata Ajo Kawir. Tersenyum dan minta maaf, dan urusan selesai. Kita bisa melanjutkan perjalanan. Tak ada truk yang rusak, tak ada sedan yang rusak. Lebih penting lagi, tak ada manusia yang terluka.
Kita harus bersyukur tidak sama-sama masuk ke dalam sungai. Aku ingin menghajar si kepala botak itu. Sekali waktu Ajo Kawir bertemu dengan si Toket. Tak lama selepas ia keluar dari penjara, dalam satu perjalanan membawa truk dari Cirebon ke Madiun, si Toket mengikuti saran Wasami untuk pergi ke Yogyakarta dan masuk universitas. Sudah bisa dipastikan, kuliahnya terbengkalai, untuk tak menyebut berantakan, tapi ia memutuskan tinggal di sana. Aku mulai mengerti apa yang diinginkan kemaluanku. Apa yang diinginkan kontolmu? Ia menempuh jalan para pencari ketenangan, para sufi, para mahaguru. Si burung menempuh jalan sunyi, tidur lelap dalam damai, dan aku belajar darinya. Kamu belajar apa dari kontolmu? Hidup dalam kesunyian. Tanpa kekerasan, tanpa kebencian. Aku berhenti berkelahi untuk apapun. Aku mendengar apa yang diajarkan si burung. Si Toket ingin tertawa, tapi ia memutuskan untuk tidak tertawa. Ketika mereka berpisah, si Toket sempat memikirkan, jika si burung mengikuti jalan kesunyian, jalan para mahaguru, barangkali tak berapa lama lagi si burung akan membaca kitab suci, dan berkhotbah. Membayangkan hal itu ia tertawa sendiri. Si bocah duduk bersandar dengan sedikit terkantuk-kantuk. Matanya memandang langit-langit truk, di sana ia menempelkan foto seorang gadis seumuran dengannya, yang ia sebut sebagai kekasihnya. Tanpa menoleh ke arah Ajo Kawir yang tengah mengemudi, Mono Ompong berkata, ceritakan tentang orang yang kamu bunuh itu. Siapa namanya? Mereka hanya bilang namanya si Macan. Omong kosong. Aku tak pernah membunuh siapapun. Tak pernah berkelahi. Jangan bohong. Orang-orang bilang kamu dulu tukang berkelahi dan pernah membunuh orang. Kamu masuk penjara karena membunuh orang. Jangan percaya apapun yang masuk ke telingamu, bocah. Sudah. Jika kamu masih mau nyetir, tidur sekarang. Aku tak mau tidur sementara kamu nyetir sambil mengantuk. Si bocah tak berkata apapun lagi. Ia sudah tertidur. Ajo Kawir menoleh dan tersenyum. Ia tersenyum pada foto gadis di langit-langit truk itu. Ia punya foto serupa itu juga, tepat di atas kepalanya, juga ditempel di langit-langit. Foto seorang gadis juga, tapi lebih muda dari kekasih si bocah. Gadis kecil berumur hampir 11 tahun. Ada beberapa bocah seumurnya, menjadi kenek dan sopir pengganti truk, tapi ia selalu tampak yang paling muda ketika mereka berhenti di peristirahatan. Mungkin karena wajahnya yang terang dan garis mukanya yang sedikit lembut, serta ekspresi kekanak-kanakannya. Mono Ompong selalu mencoba menutupi kesan itu dengan bicara kasar, memaki dan mengumbar sumpah serapah untuk apapun. Atau meminum minuman keras sebanyak yang bisa ditampung perutnya selama Ajo Kawir mengizinkan, biasanya jika mereka tak akan pergi dalam sehari semalam. Selewat tengah malam, mereka memasuki warung kopi dan duduk saling berhadapan. Kadang mereka bergerombol dengan yang lain, kadang jika ada meja kosong, mereka duduk berdua saja. Saat itulah si Kumbang muncul. Ia seorang lelaki yang meskipun tidak tinggi, tetapi badannya besar dengan tato naga yang dibikin seadanya. Si Kumbang muncul bersama 3 orang lainnya, dan ketika melihat Ajo Kawir bersama si bocah di meja mereka, ia berjalan menghampiri. Si Kumbang berdiri di belakang Mono Ompong dan menempelkan tubuhnya ke punggung bocah itu. Bokongnya menekan dan tak berapa lama berputar-putar, sementara tangannya mengelus pundak si bocah. Ia melakukannya sambil tersenyum. Apa kabar, bocah? Tanyanya. Mono Ompong tak menjawab apapun. Ia merasa jijik merasakan kemaluan si Kumbang mendesak punggungnya, makin lama terasa semakin keras dan membesar. Ini sudah yang ketiga, atau yang keempat. Ia tak bisa menahan ini lebih lama. Ia tak pernah menginginkan kemaluan lelaki manapun menempel di punggungnya, membesar dan menggeliat. Ia mengambil botol kecap, membantingkannya ke ujung meja. Ujung botol rompal, kecap meleleh di meja, ia berdiri berbalik sambil mengibaskan botol rompal di tangannya itu ke arah si Kumbang. Si Kumbang berhasil mundur. Jika tidak barangkali perutnya telah robek. Hoi, bocah ganteng. Mau adu botol denganku, heh? Si Kumbang mengambil botol kecap di meja lain, dan memecahkannya dengan cara yang sama. Matanya memandang tajam ke arah si bocah, dengan senyum menjengkelkan. Ajo Kawir berdiri dan buru-buru menarik kerah baju si bocah, lalu menyeretnya. Kepada pemilik warung, ia melemparkan uang serta mengangguk, seolah mengatakan itu untuk membayar minuman dan 2 botol kecap. Di pintu warung, Ajo Kawir merampas botol rompal dari si bocah dan melemparkannya ke tong sampah, menimbulkan suara berisik, dan terus menyeret si bocah ke arah truk mereka menunggu. Kau bisa mati di tangannya, dengan perut terbelah dan usus kemana-mana, kata Ajo Kawir sementara ia mengemudi dan si bocah duduk di sampingnya. Itu lebih baik daripada aku dibokongnya, begitu Mono Ompong berkata, beberapa kenek pernah dibokongnya. Kemaluan bisa menggerakkan orang dengan biadab. Kemaluan merupakan otak kedua manusia, seringkali lebih banyak mengatur kita daripada yang bisa dilakukan kepala. Itu yang kupelajari dari milikku selama bertahun-tahun ini. Si bocah tak mengatakan apapun. Matanya sedikit berkaca-kaca. Tapi kemaluan juga bisa memberimu kebijaksanaan. Itu juga kupelajari dari milikku. Jika ia sedang sendiri, duduk di kakus, Ajo Kawir semakin sering memandangi kemaluannya. Kadang ia tersenyum dan menyapa, apa kabarmu hari ini, burung? Jika kau masih ingin tidur, tidurlah yang lelap. Aku tak akan mengganggu tidurmu. Seperti yang diduganya si burung diam saja. Makin lama si burung tampak seperti kepala seekor kura-kura yang tertidur dengan malas. Si burung tampak tak menginginkan apapun di dunia ini. Tak ingin bangun, tak ingin menggeliat, tak ingin memperoleh sentuhan perempuan. Ia hampir lupa telah berapa lama si burung tidur. Belasan tahun? 20 tahun? Tuhan pernah membuat orang-orang saleh tertidur selama ratusan tahun di gua, pikirnya. Tepatnya 309 tahun. Jika di dunia ini ada kontol yang saleh, ia berpikir sambil tersenyum menertawakan dirinya, itu adalah si burung. Si mahaguru yang menjalani langkah sunyi. Truk di belakang mereka bergerak begitu dekat. Truk itu ingin menyalip tapi tak mungkin melakukannya, sebab lalu lintas di kanan sangat padat. Terdengar klakson berbunyi, nyaring dan menantang. Ajo Kawir mengemudikan truknya dalam kecepatan 60 km per jam. Rupanya itu menjengkelkan truk di belakang mereka. Ia menambah kecepatan, dan menambahnya lagi. Hampir 70. Itu sudah terlalu cepat untuk sebuah truk di jalanan yang tak terlalu bagus dan kepadatan di jalur sebaliknya. Ia berharap dengan penambahan kecepatan itu bisa membuat jarak dengan truk di belakang semakin lebar. Ternyata tidak.
Truk yang mengikutinya juga menambah kecepatan, dan terus membuntutinya dengan tak sabar. Terdengar kembali klakson dibunyikan, berkali-kali. Terdengar semakin galak. Mono Ompong menoleh ke belakang dan dengan kesal berkata, sialan. Itu si Kumbang. Beberapa minggu yang lalu, mereka berada di pangkalan truk di wilayah Pluit, di bagian utara Jakarta. Di sana mereka biasanya menunggu muatan. Mereka bersedia membawa apa saja, selama barang-barang itu tak akan membuat mereka ditangkap polisi, atau membuat truk mereka ambruk, dan selama bayaran untuk truk mereka pantas. Tapi hari-hari itu tak banyak yang bisa mereka bawa. Sambil menunggu truk penuh terisi, para sopir truk menghabiskan waktu di warung. Merokok, minum kopi, menonton televisi. Jika ada sedikit uang, mereka minum bir. Jika masih ada uang, mereka membawa pelacur ke kabin truk, atau ke belakang warung. Ajo Kawir dan si bocah sedang minum bir di bangku kecil di samping warung. Hari itu Ajo Kawir mengizinkan mereka berdua minum. Kita tak akan memperoleh muatan sampai 2 hari ke depan, aku jamin itu, katanya. Lalu si Kumbang muncul. Mereka pernah melihat lelaki ini sebelumnya beberapa kali. Ia lebih sering berada di pangkalan lain, tapi sesekali muncul di tempat tersebut. Tapi baru kali itu mereka mendengarnya bicara kepada seseorang. Tak perlu jagoan untuk membunuh si macan. Itu bisa dilakukan nenek tua kurang darah. Wajah Mono Ompong tampak memerah, tapi ia melihat Ajo Kawir duduk tenang saja, menyesap bir dingin di gelasnya. Ajo Kawir tetap mengemudikan truknya dengan kecepatan stabil, sedikit di bawah 70. Ia tak bisa lebih cepat dari itu. Ia tak ingin terperosok ke selokan, apalagi menghantam gubuk penduduk. Truk si Kumbang tetap membuntutinya di belakang. Kadang mendekat hingga jarak kedua truk hanya beberapa jengkal, sebelum mengerem dan kembali melepaskan rem. Klaksonnya kembali berbunyi. Sesekali lampu jauh menyorot dari belakang. Ajo Kawir mencoba memberi ruang, menggeser truknya sedikit ke kiri. Truk si Kumbang mencoba menyalip, bergerak ke kanan. Tapi ruang yang ada tak cukup. Satu bis melaju dari depan. Si Kumbang kembali menggeser truknya ke kiri, sambil menginjak rem. Dari spion, Mono Ompong bisa melihat truk di belakang bergoyang ke kanan ke kiri. Ia berpikir, sedikit saja Ajo Kawir menginjak rem, truk itu akan menghantam bagian belakang truk mereka. Jika ia yang menyetir, barangkali ia tak akan segan menginjak rem. Hari itu Ajo Kawir sudah duduk di kursi kemudi. Truknya sudah penuh muatan, tujuan Medan. Ia menyukai rute Jakarta-Medan. Muatannya bagus, dan terutama bayarannya bagus. Ia bisa membawa mesin cuci, mesin fotokopi, atau mesin penanak nasi. Ia tak khawatir barang-barang itu membusuk di jalan. Ia bahkan masih bisa memberi bonus dirinya dengan membawa sekarung helm, yang ia jejalkan di sana-sini. Kita akan memasang pemutar musik baru di truk ini untuk membuatnya berisik, janjinya kepada si bocah. Meskipun begitu ia benci rute Medan Jakarta. Muatannya tak bagus, dan bayarannya juga tak bagus. Paling sering ia harus memenuhi truknya dengan pisang, dan tak ada hal lainnya kecuali pisang. Seseorang menggebrak-gebrak pintu truknya. Ia menoleh. Si Kumbang. Kau mengambil muatanku, teriak si Kumbang. Apa maksudmu? Sekarung helm itu muatanku. Kau mengambilnya dariku. Keluar sekarang juga dan turunkan helm-helm itu, sialan. Ajo Kawir keluar dari kabin truk. Para sopir dan kenek di pangkalan mendekat. Mereka ingin menyaksikan satu perkelahian yang seru. Tak ada perkelahian hari itu. Ajo Kawir membawa si Kumbang menemui seorang pemuda Cina yang masih duduk di mobilnya, di tempat parkir, bersama istrinya. Mereka tampak seperti pengantin baru, mungkin juga baru merintis usaha memasok helm untuk beberapa toko di Medan. Mereka keluar dari mobil. Helm ini milik mereka, dan mereka memberikan muatan ini kepadaku. Ini notanya dan ini tanda tangan mereka, kata Ajo Kawir sambil melambaikan selembar nota di muka si Kumbang. Bocah itu tadi menawarkannya kepadaku, kata si Kumbang. Ia tampak kesal. Ia tak mengira Ajo Kawir akan membawanya ke hadapan suami istri itu. Hargamu kelewat mahal. Ia memberi harga murah, kata si istri. Ia tampak lebih tenang, sementara suaminya sedikit gugup dan pucat. Aku terima harga itu sekarang, kata si Kumbang. Ia melotot ke si suami. Aku sudah sepakat dengannya. Ia yang akan membawa barangku. Lagi-lagi si istri yang bicara. Si Kumbang menoleh ke arah si perempuan, menatapnya tajam. Tapi perempuan itu balas memandangnya, tanpa berkedip. Dalam hal seperti itu, perempuan seringkali terbukti memiliki lebih banyak nyali. Si Kumbang akhirnya pergi dengan menggerutu. Ajo Kawir melipat nota yang tadi dilambaikannya, dan menjejalkannya ke dalam saku jeans. Kepada suami istri itu kemudian ia berkata, cepat pergi dari sini. Orang itu akan mencari keributan. Si suami buru-buru menarik istrinya ke mobil mereka. Si Kumbang hanya ingin mencari keributan denganmu, kata Mono Ompong. Giginya bergemelutuk. Aku tahu, dan ia tak akan memperolehnya. Cepat atau lambat, ia akan mengajakmu berduel. Entah apa alasannya. Ia tak suka kamu, sesederhana itu. Ia tak suka orang bicara tentangmu sebagai pembunuh si macan. Ia tak akan memperoleh alasan apapun, dan aku tak ingin berduel dengannya. Tidak dengan siapapun. Demi kontolku. Sampai jumpa di chapter berikutnya. N tanda hubung. Bergulir vertikal, 14 halaman. 100%. Dapat disesuaikan.